Saat ini saya dengan Pak siapa Pak? Eko Priyono. Oh, Pak Eko Priyono dan saya Iksan ya. Kita lagi berada di channel Saloka Wisata Pak. Jadi Saloka Wisata itu Pak, itu loka wisata karya. Ini perkembangannya bagaimana Pak? Kan sekarang kalau kita lihat ya, perkembangan wisata juga alhamdulillah tambah bagus, karena mungkin fasilitasnya lagi bertambah. Ini sistemnya bagaimana Pak kira-kira? Kalau sistem kita kerjasama dengan pemerintah, yaitu yang notabene pada hari ini adalah Kementerian Perhutani ya. Oke. Nah, di dalam kerjasama itu, nanti bentuk kerjasamanya kita itu dengan melibatkan masyarakat desa sekitar hutan. Berapa nanti yang kita investasikan, nanti tim perhutani akan melihat dan meninjau kebenaran laporan daripada kita sendiri gitu kan. Iya. Yang penting pada prinsipnya dari perhutani itu mengedepankan 3 prinsip. Iya Pak. Wisata, baik itu ekologinya tetap terjaga, ekosistemnya tetap terjaga, ekonominya untuk sosial juga harus banyak yang terlibat. Itu tujuan daripada Perhutani kerjasamakan soal ini, itu soal apa pekerjaan pengelolaan. Jadi sistemnya ini kerjasama dengan perhutani. Betul. Ini kira-kira kalau biasanya kalau ada kontrak kerjasama ini kan ada tenggat waktu yang ditentukan. Berapa lama? Kalau ini sebelum kita mengarah ke sana, kita baru MOU pembangunan. Oh, MOU pembangunan. Baru MOU pembangunannya, karena kenapa? Karena perhutani ini juga tidak gegabah. Ini seorang investor itu benar atau tidak ingin membangun wisata, apa hanya proyek saja untuk didagangkan dan lain-lain. Maka perhutani itu tidak mau kecolongan soal itu, bangun dulu oleh investor bukti keseriusannya. Oh iya. Nah, setelah dibangun, nah baru nanti akan diperiksa benar tidak. Nah, berarti setelah ini berjalan pembangunan mulai dan potensinya terlihat tambah bagus, baru berarti MOU ditandatangani. Ya, NPKS, nota perjanjian kerjasama. Nota perjanjian kerjasama. Ya, sekarang itu baru MOU, itu pembangunan saja. Pembangunan saja. Berarti kalau untuk kedepannya nih Pak, kalau kita melihat kan ya hasil sekarang Pak, kebetulan beberapa bulan yang lalu kan ini saya melihat sudah mulai dari sana ya Pak ya, para wisatawan juga sudah banyak Pak untuk sini ya. Itu untuk sistem pembagian hasilnya bagaimana Pak ke depannya? Kalau manajemen kami, kalau dari manajemen seutuhnya belum. Kita selaku pengembang dan pengelola seutuhnya belum melakukan menentukan baik itu harga tiket maupun lain-lain. Hari ini masih dikelola oleh Perhutani dalam soal itu, karena kita belum NPKS kan, gitu. Nah, pembangunan kami sekarang ini baru mencapai 47% kalau dilihat dari layout yang ada. Ini baru 47%, karena kami belum membangun nantinya flying-foam. Oh, rencananya bakal ada flying-foam, ya, outbound gitu ya? Outbound, flying-foam, terus nanti wahana anak yang ramah untuk anak, betul. Camping dan tempat-tempat camping, terus homestay. Dan homestay ini juga nantinya ini akan dikelola, akan disewakan itu 150.000 per malam, tapi diprotek gitu. Maksudnya diprotek itu bagaimana Pak? Ada dindingnya, tapi dia bentuknya kerai Pak. Oh, kerai. Nah, kerai tapi dari papan, tapi aman, angin aman, hujan aman gitu. Nah itu, pembangunan kami ini sampai hari ini dari mulai kami kegiatan itu baru mencapai 40%. Masih panjang perjalanan. Itu berarti kedepannya ini saya sih cukup apresiasi ya Pak ya, perkembangan dari ada perjanjian yang Bapak buat ya dengan tim perhutani. Berarti kan kedepannya ini bisa melibatkan warga lokal ya Pak. Harus Pak. Harus, karena amanat perhutani itu sendiri juga kan ada 3 poin tadi. Ada 3 poin yang dikatakan tri-suksesnya. Betul. Ya. Ekologi, ekonomi, dan ekonomi sosial. Nah, ekonomi sosialnya nanti banyak yang terlibat di sini, itu bentuknya seperti apa. Nah, kita nanti pihak manajemen akan melakukan pendekatan dengan desa-desa yang terdekat dulu. Kalau Pak, mohon maaf, kalau secara wilayah ini masuknya desa mana? Secara administrasi ini Sawarna, masuk ke desa Sawarna. Desa Sawarna. Berarti kalau pantai belah sana masuknya desa Darmasari. Ya. Berarti batasnya ini Pak ya? Ya, jembatan. Oh, jembatan. Berarti kalau urusan administrasi karena tidak langsung melalui Sawarna dulu. Betul.
betul. Tapi emang ini pengelolaannya Terus jadi ya Pak, ngomong-ngomong tadi kan ada apa next plan ke depannya ya Pak, ada membuat cash, ada platform. Sebenarnya Pak, kalau boleh kami tahu idenya Pak ya, justru yang paling mahal itu kan ide ya Pak. Kalau dalam dunia itu terinspirasi dari mana Pak biasanya? Karena banyak wisata yang di Banten Selatan ini bagus Pak, tapi sedikit orang yang bisa menangkap peluang dari potensi wisata ini. sebetulnya ide ini saya dengan teman-teman, dengan tim ya, dengan tim itu mencoba menyuguhkan, karena sekarang kebanyakan orang hanya Instagramable ya. Betul. Melakukan seperti itu. Nah, coba kalau kita suguhkan wahana ini yang dipadukan antara wisata bahari, Betul. wisata alam, warna wisatanya, terus kita support dengan beberapa permainan, kayaknya akan lebih saling Interest ya, mendukung, menarik lebih gitu ya. interest Iya. dan lebih menarik kan, itu seperti flying fox, outbound, terus wahana untuk anak yang ramah lingkungan, kolam pasir dan lain-lain gitu. Ide ini sebetulnya ide yang memang belajar dari pengalaman dari wisata ke wisata, tidak ada yang disuguhkan seperti itu gitu. Maka kami mencoba menghadirkan yang memang tiketing yang memang relatif murah. Betul. Nah, kami menghadirkan yang lain daripada yang lain, itu aja. Ya, berarti Pak tidak ada pembedaan dalam pemberian tiket atau kartu ya Pak? Ada nanti ada, kalau nanti itu ini baru rencana ya. Oh, baru rencana. Untuk warga putra daerah kita ada untuk seperti Baya, Betul. Kecamatan Baya, sisi Panggarangan itu misalnya, atau Malingnya atau Wilayah Selatan ini akan memiliki perbedaan harga. Jangan Ini sebetulnya bukan tempat parkir. Tempat parkir itu di sana. Nanti tidak boleh masuk kendaraan ke sini. Ini hanya untuk pengunjung, silahkan beristirahat di sini. atau mohon maaf nih Pak, atau tidak bisa dibikin aula Di situ Pak. Di atasnya. di atas. Kami meminimalisir untuk penggunaan lahan. Iya betul. Kami lebih manfaatkan batu-batu karang Iya. yang bisa gitu kan. Kalau bisa dipakai main, kami lebih baik pakai main. Ini nanti anak-anak di sini juga jungkir, di sini flying fox, di sini semua ya. Ini tidak akan ditutup dengan pasir ya Pak, seperti ini aja. Rencana kita pavilion, tapi jadinya dari pavilion. Rencana kami pavilion. Tapi kalau gini Pak, biasanya tempat wisata kayak gini kan akan lebih menarik menyuguhkan tempat-tempat kuliner kayak Pak. Kuliner di sana. Oh khusus di sana ya. Karena Betul. biasanya tempat wisata yang jauh dari Jakarta, Bandung, Bogor pasti. Kuliner nanti kita di sana dengan diatur harganya oleh manajemen. Betul. Kuliner harus standar harga seperti pasaran di umumnya. Tidak boleh di sini mentang-mentang tempat wisata dia dagang seenaknya. Melambung harganya ya. Nah, itu, Pak. kami selaku pengembang di sini juga kerugian. Betul. Kerugian nanti ketika terjadi opini yang sesat, jajan di Pulau Manuk itu mahal, ini aja gini. Nah, itu kan kami yang rugi kan. Iya, betul. Makanya kami akan menyuguhkan hal ini yang memang baru. Pedagang yang tidak mau mengikuti aturan manajemen silahkan keluar. Tidak usah gabung di sini. Oh berarti nanti disiapin tempat khusus ya Pak, khusus. Ada Pak, Yang buat. nanti diseragamkan. Dan itu berarti kena pos sewa Pak. Nanti di kesepakatan kita di NPKS baru kita tuangkan di situ. Karena kita belum bisa mengatakan kos atau sewanya, karena kita di dalam NPKS belum. Oke. Sekarang baru MOU kegiatan yang memang sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Dan di sini kan ada kuliner khusus tempatnya. Terus nanti itu di sini kan ada kuda juga kan. Ada kuda untuk wahana anak. Kalau di sini ramah anak aja, ramah anak. Kalau untuk mandi kita lokasi sebelah sana gitu. Nah, next kami akan membangun itu seperti waterboom dan lain-lain itu, dan usaha dan lain-lain itu kami akan melibatkan masyarakat. Ini di sini misalnya kita punya 100 kios. Betul. Saya akan datang ke desa Sawarna. Ini ada 100 kios. Bagaimana kalau 30% misalnya Sawarna, 70% misalnya Dharmasari, Baya, Pemukulan dan lain-lain dibagi. Betul. Ini misalnya 30% ini masyarakat Sawarna, ada 100 kios berarti 30 orang mau jualan ini silahkan dengan ketentuan yang berlaku. Itu cara kami memberdayakan ekonomi sosialnya. Betul. Itu Pak. Ini program yang sangat bagus. Itu akan kami, dan harus itu ketentuan kami, dan juga amanah perhutani juga harus seperti itu. Jadi misalnya kami ada 100 warung. Contoh hari ini ada 3 warung dengan menghabiskan lahan hampir 30 meter, 3 orang. Itu
Itu terlalu luas. Manfaatnya Iya. sementara Betul. banyak saudara-saudara kita yang pengen jualan kan seperti Betul, itu. ya. Maka dari itu kami kalau sudah terbangun nanti kami akan sosialisasi. Jadi Sasawara nih ada tempat seperti ini, baiknya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, yang penting ini bisnis kita win-win solution. Betul, Sok betul. enaknya seperti apa. Iya. Nih jatah Sawara misalnya ada 30 orang, ini kebagiannya terus Darmasari 10 orang, Bayah misalnya 5 orang atau Orang Lame 5 orang, itu akan dibagi secara adil dan merata. Gitu. Memang Sawara yang lebih mendominasi karena kami berada di administrasinya. Desa Sawara. Iya, Betul. gitu. Nah, gitu. Oke, Pak Eko, ini saya sangat senang sekali nih bisa berdialog dan diskusi dengan Pak Eko. Mudah-mudahan kedepannya juga ini tambah maju, Amin, amin. tambah fasilitasnya juga tambah bagus, aplikasi pun juga ya. Saya bersyukur nih teman-teman hari ini sore ini ditemani sunset, coba bisa dilihat ke sana tuh ya, sunsetnya bagus, tuh ya. Jadi kita bincang-bincang seputar wisata Pulau Manuk dengan Pak Eko. Luar biasa nih Pak Eko, sangat inspiratif. Mudah-mudahan bisa menjadi guru saya ya dalam membangun bisnis dan mengambil peluang yang baik, khususnya mengembangkan wisata yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Lebak atau khususnya Banten Selatan. Kira-kira begitu ya Pak ya? Siap, Pak. Oke Pak, saya terima kasih nih atas Siap. waktunya. Mohon maaf, Mohon, saya mohon. izin Pak. Mohon, mohon. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video dan dialog diskusi hari ini tentang wisata, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih.